ini kan maksudnya kalau yang memang passionate-nya di musik, orang kan nganggap kita sebagai musisi yang di depan panggung itu kayaknya seneng-seneng aja main musik ya. Ada stresnya gak sih? Kalau stres ada, tapi kalau bahas treatmentnya, gue sih sebenarnya nggak ada treatment ya. Yang penting kalau pas lagi deket-deket manggung atau apa, berusaha untuk ini aja, ngobrol aja sama teman-teman sendiri. Lama-lama cair juga. Nah, entah itu kondisinya lagi ada problem di rumah atau di situasi panggung juga. Kalau problem di rumah tuh kayak apa? Iya, biasanya itu apa tuh masalah di rumah tuh apa sih? Lu juga sih Pep, istriku. Susah. Kalau musisi yang bikin stres apa? Yang paling terdekat, kita kan ada manggung di Jombang tuh. Kemarin. Iya, tiba-tiba lagi anak-anak soundcheck, tes genset jebol. Dan itu kondisinya belum di save. Oke. Semuanya itu lumayan bikin stres. Tapi ya balik lagi ya, karena udah mentalnya udah satu tim udah bebel semua. Jadi show must go on. Cara antisipasinya udah tahu, oh gue harus tensinya segini nih main nih, moodnya harus segini nih, harus dijaga gitu. Nah itu yang gue bilang profesionalisme ya. Yes. Jadi kadang-kadang kan kita suka menemukan masalah-masalah yang di luar di luar ekspektasi, di luar kendali kita ya. Di luar kendali kita, betul. Nah, cuman karena profesional itu sudah tahu resiko-resiko apa aja yang terjadi, walaupun tidak diharapkan, tapi kalau ini terjadi kita harus apa? Betul. Nah, punya tim yang solid, yang seru atau apa, ketika menghadapi masalah itu tidak dibawa stres. Betul. Kalau misalkan timnya itu kayak semuanya serba wah ini kerja. Pasti ketika ada masalah itu kaget ayam. Ketika ada masalah itu dicari solusinya, tapi melakukannya tidak dengan happy gitu, nggak senang. Bahkan biasanya kondisi yang terjadi kayak kemarin itu, stresnya itu bukan karena apa yang terjadi, untuk mengkomunikasikan ke artisnya itu bagaimana. Itu yang paling krusial menurut gua. Pada akhirnya ya dengan cara non teknis lah ya, pasti harus kita sampaikan keadaannya bla 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 bla. Ya pokoknya ya penting sikat aja, atau misalkan ngobrol, Mbak, pokoknya kita yang penting happy apa segala macam. Yang kayak gitu yang harus kita paling utamain. Paling berat itu. Iya sih. Itu kan memang juga punya tim yang solid, punya manajer yang oke juga. Betul. Itu kan bagian dari tim juga berarti. Iya, betul. Jadi ketika si tim ini bisa dekat sama manajer dan sebaliknya, akhirnya bisa ngejelasin ke manajer, tugasnya manajer untuk ngejelasin ke artisnya. Betul. Nah, kadang-kadang manajer juga punya keterbatasan, sehingga timnya itu harus bisa ngebantu. Betul. Dan setiap artis kan unik-unik ya. Betul. Karakternya gitu. Kalau gue fokus ke Astrid aja dulu ya. Untungnya si Astrid tuh dulu yang gue dengar dari dia dan teman-teman, saya mengalami fase yang luar biasa. Punya fase juga. Fase yang moody banget, gampang sekali moodnya jelek apa segala macem. Itu tuh pernah ada di masa yang kita gimana ya ngomongnya ya, mau ketemunya dan cukup panjang itu. Iya ya. Cukup panjang. Itu udah ada gua. Udah ada dong, Lan. Iya. Udah ada dong. Iya kan kenal dulu sama gua baru bantuin Astrid. Aduh. Iya. Gitu. Nah sekarang tuh si Astrid tuh mungkin dia sih pernah bilang, aku tuh pernah di atas, pernah di bawah, pernah di atas, pernah di bawah. Jadi bukan. Dalam karir. Emang nggak ngargain banget yang muji kita kalau. Iya. Sebagai musisi freelancer juga harus mengetahui karakter kliennya, maksudnya si artisnya. Ini tipenya kayak gimana sih? Kalau gua gini dia bete nggak ya? Apa segala macam itu. Kalau yang gua rasa sih tim Astrid yang sekarang tuh udah solid banget. Alhamdulillahnya. Gitu. Nah lu Dan?
Kan baru ini nih bantuin Astrid lagi kan. Udah berapa kali manggung? Kaget dia. Iya, kok tiba-tiba loncat ke gua. Kenapa gua? Karena emang ada bahasan yang menarik. Kenapa tiba-tiba lu muncul kembali? Oke, berkiprah di sini lagi nih. Itu menarik sih, menarik. Apa lu mau ngapain? Kan lu udah ikut 2 kali ya? Yang mana nih? Yang sekarang, kalau dulu kan udah pernah tuh. Oh iya. Gimana? Kita kan pernah di situasi yang lama bareng, Den. Iya. Iya kan. Dengan Naik banyak turunnya kondisi yang udah pernah kita jalanin juga. Iya, oke. Berikut sama Astridnya juga gimana. Iya. Nah, terus tiba-tiba lu diajak lagi nih sebagai freelance gitu kan. Iya. Yang lu rasain bagaimana gitu? Iya, kalau gue sebagai gitaris ya, kalau pas lagi main sama, menurut gue sama aja. Kan ya, karena kita udah pernah bekerja sama terus ya. Main bareng. Gitu. Dan lagu yang dibawain juga kan nggak terlalu beda karena aransemennya juga waktu masih aransemennya beberapa yang memang yang masih kita bikin zaman dulu juga. Iya. Jadi gue sih nggak ada kesulitan gitu. Tadinya gue nggak mau main live lagi sebenarnya. Dalam arti, jadinya kan dulu kan sebenarnya gue pengennya gue main session terus gitu kan. Tapi seiring berjalan waktu, gue ngerasa kayaknya jadi kayak masalah prioritas aja. Misalnya yang pertama main live, yang kedua production gitu. Tapi sekarang jadi kayak dibalik, jadi production baru live gitu. Lebih kayak gitu sih. Tapi pas kemarin gue main bareng-bareng sama kalian, gue ngerasain ini sih. Gue ngerasain memang energinya bedanya tuh lebih fresh. Pertama, terus kedua, memang waktu sama gue kan sebenarnya gue kan megang sequencer juga kan dulu. Buat gue itu sangat terbeban banget karena hal-hal teknis. Lu inget gak kita pernah main bertiga, sequencer mati, terus dan sequencer itu matinya nggak mati doang, dia ada noise-nya. Lagu pertama dan sepanjang lagu kita bawain bertiga kayak Blink. Bener. Ngepang aja udah gitu kan. Untungnya formasinya lumayan ya. Untungnya ada bass. Untung ada bass gitu. Dan untungnya dulu siapa? Gali. Masih Gali. Okay. Terus pas main bareng, untungnya gue tahu pas main itu sequencer ketika si sequencer mati, gue tahu ini gue main sama Feby sama Gali. Dua orang ini mah udah aman. Bisa diandalkan banget gitu. Feby pasti dia tahu banget lah, gue udah nggak so worry lah kalau si sequencer mati gitu. Udah. Misalnya tanya waktu itu kan gue main sambil megang sequencer itu kan beban banget kan. Sementara juga kan beberapa kali gue main sama Project Pop kan. Nah sama Project Pop gue main tuh nggak bebannya nggak seberat itu karena gue main gitar doang. Jadi ketika kemarin sama Astrid ya ringan banget karena gue nggak megang bukan nggak megang apa-apa. Gue benar-benar fokus. Sempet sih nggak megang apa-apa, jatuh. Jatuh. Tapi lagi-lagi kalau lo lihat di video, lo nggak bereaksi, Morris nggak bereaksi, itu lo profesional. Maksud gue nggak yang tiba-tiba panik gitu. Produksi sadis ya. Sadis. Kenapa sadis ya? Santai semua. Santai semua. Nggak ada yang terus pas gue kan kaget terus gue malah pose kan. Kayak gitu kan. Sebentar kan. Cuman oh ya udah. Tapi ketika gitar jatuh itu gue beberapa kali mengalami gitar jatuh. Tapi makanya beli lagi itu. Enggak usah ke situ. Pas dicolok kan langsung kan. Nah kemarin kejadiannya karena gue baru pakai model gitar yang kayak gitu. Dia kan colokannya di bawah, Feb. Patah dia di dalam kan. Nah itu yang langsung, gimana nih gitu. Bener-bener di dalam. Akhirnya dibongkar gitu. Tapi yang gue waktu itu seneng tuh adalah satu, si player yang lain itu kelihatan tetap fokus. Dia nggak, dia ini kenapa tuh nggak gitu. Nah tapi yang krunya itu responsif sekali, langsung ngebantuin Denny dan cari solusi saat itu juga sehingga si Denny bisa main lagi dengan gitar yang sama. Dan menurut gue itu dengan waktu yang singkat ya. Waktu yang singkat ngebongkar loh tuh. Iya, ngebongkar udah kayak bengkel gitu. Ngegeper lah zaman dulu mah. Ngegeper. Mat gaper. Dan saya timnya Astrid itu tergolong tim minimalis sekali. Krunya cuma satu. Terus udah gitu engineer-nya satu. Roadman merangkap monitor. Gitu. Tapi lagi-lagi untungnya juga musiciannya juga helpful semua juga. Jadi nggak ada yang bareng-bareng. Gue nggak ada yang anak-anak nggak ada yang manja juga. Nggak ada batasan apapun. Kita kerjain sama. Nah, lu sebagai freelancer musician gitu ya. Kan model. Iya, oke, itu juga ya. Raw model gitu.
Iya. Terus role model tuh. Masih agak merah ya. Nah kan lu tuh kan juga harus beradaptasi kan. Ketika lu tuh ternyata dihadapkan situasi yang nggak bisa milih. Iya. Waktu itu lu milih gue sebagai produksi. Terus yang kedua adalah session player untuk live. Iya. Tapi suatu saat lu harus switch juga. Iya. Dan itu akan terjadi terus kan? Iya. Gini. Sama gini kan. Sweet. Lu gak terhibur ya Lan? Gak terhibur ya? Gak ya? Dia mulai kesel. Dia mulai kesel. Lebih kesel gue. Kayaknya udah saatnya gue agak ngurangin nih kan. Terus Iya nge-switch. Lupa gue. Dari produce ke live. Iya. Memilih. Iya, harus memilih gitu. Nah lu tuh akhirnya akan tetap memprioritaskan A atau B atau yaudahlah yang mana aja gitu. Oh kalau gue tutup. Gini lagi. Nggak sebenarnya balik lagi salah satu kita kemarin kan sempat ngebahas skill cowok ya. Salah satunya kan ada adaptability juga kan. Situasi ketika kita ngomongin yang ini ya, yang kemarin milih misalnya dari gua main nih, terus tiba-tiba kok lu jadi mundur misalnya gitu ya, bukan mundur, jadi milih yang lain. Kan waktu itu gua ngantor. Waktu gua ngantor itu ada satu momen, beberapa momen bahkan yang itu bentrok Lan, yang sampai kayaknya gua harus milih deh. Gitu. Ini ngomongin schedule dan kawan-kawan ya. Oh ternyata nggak bisa nih gitu, ternyata nggak bisa sesantai yang gua bayangkan. Oke, ya udah. Karena situasi berarti ya. Situasi juga, gue decide untuk memilih yang ini gitu kan, yang si produksian dan kantor gitu kan. Tapi kan kondisi sekarang kan beda lagi nih, berubah. Kan gue udah gak ngantor, akhirnya gue jadi freelance lagi. Kayak kemarin beberapa kali temen juga ngajak manggung, ya gue ayo aja. Tadi kayak Feby, dibayar gak dibayar, atau ada budget gak ada budget, gitu-gitu yang buat gue sekarang bener-bener buat gue ketemu orang pun itu adalah berkah sekarang buat gue. Ketemu siapapun, teman baru, ngebuka pintu macam. Ngebuka pintu. Nekem. Gitu salah satunya. Tapi gimana rasanya hobi itu jadi pekerjaan gitu loh? Karena yang gue jalanin ya, jujur, kerjaan tuh bonusnya. Lebihnya itu lebih main-main aja. Lebih wahana aja. Wahana kita buat kerja gitu. Kadang ya. Jadi kalau mau tapi benar maksudnya gini, sebenarnya kan kita hidup ini kan tujuannya adalah mati sebenarnya. Oh bukan aja religi. Cuma maksud gue cuma bisa bilang kalau buat gue pribadi, gue nggak tahu Feby. Gue hidup sampai saat ini tuh bener-bener karena hoki bahasa ininya ya. Cuman gue bilangnya anugerah Tuhan aja sih, rezeki aja gitu. Jadi gue bisa kenal Feby, kenal Kucai, kenal Arlan, menurut gue itu blessings gitu, dalam artian kalau kita pikir-pikir kok bisa ya gue ketemu orang-orang ini, gue ketemu si ini gimana ya caranya gitu. Ya maksudnya dan itu gak perlu nyari lagi. Dan iya itu kayak ketemu aja gitu. Iya, meskipun gue selalu ingat siapa orang-orang yang mengenalkan atau menjembatani semuanya. Yes gitu. Kalau Mas Feby kalau semisal nggak jadi musisi mau jadi apa? Nah itu menarik tuh. Nggak ada sih gue. Yang tadi gue bilang dari gue kecil sampai sekarang tuh gue tuh nggak muluk-muluk, apa aja gue jalanin. Tapi ya nggak bisa dibilang kayak nggak punya cita-cita sebenarnya gue. Sampai sekarang kadang-kadang mikir kenapa gue jadi musisi ya. Gitu, jadi nyemplung aja udah. Nikmatin. Iya, tapi dinikmatin, disyukurin. Betul. Apa yang ada dipelajarin. Iya, awalnya menyerah. Enggak, awalnya pasti kan gue yakin semua kita nih anak-anak cowok kan antara sport sama musik kan sebenarnya. Kalau kita masih ke situ kan. Gue emang waktu zaman gue SMP itu tiba-tiba ketemu musik, emang kayak memutuskan aja Dan. Fokus aja gue. Baik-baik gak tapi diputusinnya? Kalau baik-baik ngapain putus?
Emang kenapa kok bisa begitu? Ya enggak kan putus bye-bye lu bilang. Iya, kalau bye-bye emang gak mungkin putus dong. Kok bisa gak baik-baik maksud gue? Iya makanya kan lu yang ngomong gak baik-baik. Tahu gimana sih dia? Gue nanya baik-baik enggak putusnya? Iya, kalau baik-baik ngapain putus? Enggak, ini gak ada berkahnya nih bro. Kosong. Gue gini. Biar ada benefitnya. Biar ada benefitnya. Ya intinya tanpa disadari seperjalanan hidup gua, ya tiba-tiba aja kayak memutuskan kayaknya gue cocoknya mau udah musik aja. Jadi kalau tadi pertanyaan siapa tadi namanya? Mas Udin. Mas Sukri. Jadi saya itu nggak ada pilihan lain waktu itu, emang udah nyemplung aja. Iya. Tapi ternyata menikmati Banget. Cocok. Tapi biar ada faedahnya juga ya obrolan kita. Boleh nggak? Tadi nggak ada. Bukan maksud gue yang kayak boleh nggak kita lu kan udah lama nih berkecimpung di dunia hitam ini. Kawas hitam-hitam kita kayak anak band banget ya. Di dunia musik gitu. Dengan segala stigma negatif, dan pekerjaan musik ini kan tidak dianggap sebagai kerjaan yang serius. Iya. Untuk sebagian orang gitu. Mungkin sekarang enggak kali, gue nggak tahu juga. Cuma gue pribadi ada masanya gue mengalami banyak sekali penolakan karena kita musisi pertama. Betul. Nah, bisa nggak lo kasih share ke orang-orang nih yang mungkin umurnya masih kayak di bawah kita 20 tahunan, berarti kan kayak baru mulai start untuk 40 para anak-anak yang 40 tahunan gitu. Enggak kan kita kan gua. Oh iya. Maksudnya di bawah kita 20. Baru mulai nih dia. Dia lagi ini nih. Dia lagi megang sticknya tuh glowing, anjing gue bakal jadi drummer nih gitu. Untuk memutuskan tapi itu kalau lihat apa gitu. Iya, kalau lihat kondisi sekarang ya. Paradigma yang tadi lu ceritain soal kayaknya pekerjaan musik tuh nggak menjaminkan dan segala macam gitu. Maksud gua justru yang gue perhatiin sekarang, orang-orang tua itu kayaknya udah mulai aware deh, Den. Iya. Sangat aware banget sama pekerjaan musik, bahkan ya bisa ngejar sekolah yang benar-benar serius gitu. Mau menyelami gitu. Dan anaknya dan juga. Gue yakin anak sekarang tuh dibandingin zaman-zaman kita dulu ya. Iya. Anak sekarang itu lebih bertanggung jawab. Gue setuju kalau itu. Kalau itu gue setuju. Itu. Iya. Tinggal caranya aja. Iya, makanya maksud gue ini kan ada banyak-banyak ada banyak orang yang baru start nih dengan gue mau serius aja. Iya, gue paham. Maksudnya gue salah ngomong dikit aja. Konsisten aja. Ini kan baru start nih mereka nih. Iya. Dan latar belakangnya tuh beda-beda, Feb. Ada yang latar belakangnya ya memang mungkin mereka diberkati dengan orang tua yang ada mereka yang kondisinya juga orang harus tua yang nggak ada. Kita kan berawal dari nggak ada, bro. Iya makanya maksud gue, lo ada nggak kira-kira mereka tuh harus ngapain? Startnya apa nih yang harus dilakukan sama mereka gitu loh? Kalau kita kan kayak tadi kita kan tiba-tiba melek 30 tahun, anjing gue udah jadi musisi gitu. Ngerti enggak lo? Gue di sini. Gue udah ngelakuin ini aja. Kalau gue sih ngerasanya begitu, Cai. Jadi dulu gue cuman kayak SMA, gue ngeband, jujur ya, kalau gue boleh ngomong apa yang gue lakukan dulu sampai sekarang itu sama aja. Iya sebenarnya betul. Kayak lagi main sebenarnya. Iya. Tapi gue nggak tahu nih kenapa orang-orang kayak Arlan kayak siapa memperlakukan kita seperti profesional. Padahal kita lagi main-main. Iya, itu dia. Nggak, maksud gue, kira-kira lo mau kasih pesan apa nih anak-anak ini nih? Gue mau main drum nih bang, tapi gue bisa nggak ya jadi session kayak lo misalnya, atau gue bisa nggak ya main jadi seseorang yang dikenal gitu, atau profesional lah, bisa dapat penghasilan, bisa punya penghasilan, bisa berumah tangga dari musik. Gimana ya gue jabarinnya? Memungkinkan nggak menurut lo? Mungkin sih, tapi kalau dijabarinnya kayaknya agak bingung ya. Soalnya kan bahas kondisi setiap orang beda-beda nih ya kan. Cuman kalau dari gue sih, terutama sih ya konsisten udah pasti bermusiknya. Terus karena kita ini minoritas, usahakan jangan. Minoritas itu maksudnya apa? Minoritas sebagai musisi. Oke, gue juga minoritas soalnya. Kalau itu tanpa keraguan ya. Lihat jelas. Ya ini aja, maksudnya kalaupun ada bisikan dari hal apapun, hal manapun gitu, kalau merasa jalan itu tidak meyakinkan, tetap aja konsisten di jalur yang lu pengen. Iya, konsisten ya. Apapun kondisinya gitu. Iya. Gitu sih kalau dari gua. Dan tadi ya sebenarnya tadi juga yang udah dijabarin sama Feby,
macam-macam tuh, ada skill, ada cara dia bergaul, adaptability dan segala macam. Itu penting juga ya. Banget, itu penting. Karena ada banyak juga Feb, orang yang jago akhirnya juga karena dia tidak bergaul, akhirnya ya udah gitu kan. Siapa tuh Den? Enggak. Gue lagi nggak ngomongin orang. Siapa? Oke. Enggak, soalnya gue juga ada. Ya, gue ada pengalaman juga. Tadi kan gue nyambungin omongannya si siapa dia namanya? Arlan. Supri. Lu kita lagi podcast, lu jangan ngantuk. Enggak, gue gak ngantuk. Gue pegang terus. Dari tadi lagi ngobrol, gue lagi banyak ngomong dia gini. Dia udah konsisten. Gue malah Lagi bengong. Karena gue tanya, tadi kita ngomong apa? Enggak tahu. Gue tahu konsisten, harus konsisten. Ini kayak didongengin ya. Iya, kayak didongengin sama kita. Emang kita penghibur. Apa namanya? Apa? Konsisten. Lo nambahin tadi bergaul. Ya kan? Skill betul. Jadi kalau semua itu dijalanin ya, gue yakin ya insya Allah lah ya bisa sampai. Kok gue ngomong insya Allah. Oke, kata-kata hari ini Mas Feby. Gas aja lah. Iya kan? Gas aja lah. Cai? Dia juga sama nikmatin doang aja. Seru banget gue obrolan kita. Gue kan bukan musisi. Ini sampai putih-putih sini gue dari tadi. Gue kan bukan musisi. Sebelum kan ini kan tidak hanya berpatokan pada musisi. Ya. Jadi teman-teman yang nonton harapannya adalah punya spirit yang sama ketika lu nggak punya pekerjaan tetap nih misalkan, tapi lu punya skill yang mana dibutuhin sama orang-orang yang punya pekerjaan tetap. Ya. Gitu. Itu tuh peluangnya selalu ada sebetulnya. Betul. Tapi tinggal lu nunjukin bahwa lu punya passion yang gue tuh bisa support apa yang lu kerjain loh. Iya. Gitu, dengan cara banyak hal yang bisa ditunjukkan. Satu kayak tadi kan soal skill. Ya. Yang kedua skill itu nggak akan nyampe kemana-mana kalau lu nggak punya networking. Betul. Gitu kan, orang nggak akan tahu lu punya kelebihan A, B, C kalau lu tidak menyampaikannya ke dunia. Iya. Gitu kan, dunia tuh maksudnya ke orang-orang lah. Lu ngerti kan lah ya. Gue jelasin, gue takutnya dia nggak nangkep. Kira gue God plus ya dunia. Ya. Nah, satu poin yang perlu dibahas juga sebetulnya adalah soal kan tadi lu sempat bilang mau dibayar mau enggak. Kalau itu sebagai pintu, gue akan jalanin. Ya. Nah, kita juga harus tahu batasannya. Kapan kita bisa mulai demanding untuk dibayar dengan rate tertentu? Ya. Kapan kita masih bisa, gue bantuin deh gitu. Lu percuma ngomong gue bantuin deh tapi nggak ikhlas. Ya. Itu nggak akan jadi berkah juga. Tapi itu satu ada tambahan juga sih kalau gue bilang hati, masalah hati. Itu yang bisa jawab itu kalau menurut gue. Hati lu gimana dengan bidangnya, dengan dunianya gitu. Iya. Maksudnya kalau udah pakai hati kan ada perasaan yang ikhlas, yang tulus dan segala macam. Tapi kan ikhlas dan tulus ini juga hati kan juga paham, nggak bisa yang ya udah gue gratis bantuin terus. Ada pasti kan hatinya ada batasnya. Tapi itu penting juga tuh buat semuanya tuh hati. Kalau nggak ada hatinya pasti konsistennya pasti bisa goyang. Pasti goyang, betul. Tapi gitu. masalah goyang, kalau bisa mic-nya jangan goyang-goyang sih. Enggak goyang mic-nya. Elunya yang goyang. Gue yang goyang. Dengeran di sini. Terus hati. Ya itu sih hati. Kalau gue nambahin itu. Ya. Mungkin kalau gue terakhir tanya deh. Kalau misalkan harapan lu dari hati lu, kalau misalkan terakhir yang lu harapkan sampai di akhir hidup lu mau main musik as a player atau produksi atau apa? Kayak misalkan kan waktu itu si Alan pernah cerita gue sampai umur sampai tua gue kalau masih bisa nyanyi gue masih pengen nyanyi. Iya. Kayak gitu. Nah kalau kalian Kalau gue nggak bisa, sorry. Emang lu bukan penyanyi? Iya, kan? bukan penyanyi. Ya enggak, iya maksud gue bukan harus. Susah ya ngobrol sama orang. Iya. Dari yang lo bisa aja deh apa deh. Lu ngotot mulu gue. Ngaji semen nih apa-apa. Nggak bisa itu juga. Tadi gue diem dibilang ngantuk. Sekarang gue ngomong belum ngotot. Ya udah gue jawab Jawab. nih. Kalau gue sih harapannya ya kayak gue ngebahas riwayat dikit ya. Di Project Pop ternyata gue tidak terasa udah hampir mau tahun ke-15. Terus sama Astrid juga tahun ke-13. Harapan gue sih tetap jadi player ya. Lebih Bonusnya adalah ya
Mudah-mudahan bisa jadi tim produksi juga. Tapi yang utama player kalau gue. Iya, kalau gue apa itu namanya? Nggak tahu gue. Harapan. Tapi gue ngerti, maksudnya adalah nah gitu dong ngerti. Dengan tim itu bisa grow bareng juga gitu kan. Betul. Udah sih. Lu ngomong apa sih? Emang gue ditanya juga? Iya, tadi kan lo ternyata gak ngerti. Gue pikir lagi nanya. Gue pikir nanya dia doang. Iya, gue tadi kan dia mau jawab. Iya. Kalau gue sih, gue berarti lu pengen jawab. Lu mau jawab. Kita tuh berharap. Gue nambahin dia. Iya, nggak apa-apa. Kalau lu nambahin kan berarti lu sepakat sama dia. Iya enggak, kalau gue sih nggak ada pilihan sih, Cai. Maksudnya apapun. Balok mah tadi balok kurang halus tadi kan gue kan ngomongnya player, tapi sebenarnya gue pengen jadi produser juga. Lu nggak paham nih. Harapannya lu sama. Iya. Sekarang gue fokus jadi produser, tapi kalau ternyata ada jadi player, ya nggak apa-apa. Iya. Kalau gue intinya, gue nggak ada pilihan. Dalam artian apapun itu, selama gue masih bahasa basicnya adalah bermanfaat ya, berarti dipakai sama orang gitu ya. Ya udah, gue sikat gitu, gas, gue gas gitu. Okay. Lu menikmati mana? Jadi produser? Enggak, ini kayaknya dia juga gak nyangkut deh. Gini, tadi yang di pertanyaan dan di dalam pertanyaan kita adalah kan harapan. Harapan. Berarti kan lu memilih. Nah, gue gak mau milih, maksud gue. Gue gak mau milih. Gini, Pep, permasalahan gini kita hadapin tiap episode kok. Kan dari dinas timing nih pertanyaannya komunis. Iya kan? Bukan Vietcong. Vietcong. Oh iya. Iya. Kacau banget emang. Iya, maksud gue harapan gue intinya gini. Kalau gue harapan gue sampai gue akhir hayat gue pengen mengerjakan musik apapun itu. Itu jawaban. Sebel tetap ya udah. Oke. Gitu. Tapi masih bisa oke lah dibanding tadi lah. Jadi lu jadi session player, hayo. Jadi produser, hayo. Sikat gue. Kalau disuruh pilih? Green gue tetap bilang ya tetap produksi. Gue akan lebih menikmati gue meng-create something gitu. Nah itu dari lu, tadi. Makasih Lan. Lu membantu Kucai. Gua itu. Gua cuma itu aja. Makasih Lan. Makasih. Gua tahu lu bermaksud bijak. Itu aja jawab dari awal. Maksud gue banyak. Iya intinya gitu. Intinya ya pokoknya kalau bisa mah gue akan meng-create sebanyak mungkin apa yang bisa gue create ya. Gitu. Oke. Kayaknya kita udah sejam lebih kayaknya. Intinya sambil tring dulu benar. Sambil tring. Just minti. Jadi kalau yang gue tangkap nih ya, buat teman-teman yang mungkin seumuran atau yang lebih muda, nggak ada waktu terlambat untuk memulai, tapi modal tertentu itu perlu dipersiapkan. Modal itu dan itu juga sangat bisa dilakukan oleh siapapun selama ada kemauan. Kemauan itu akan ngedrive ke skill, ke networking, ke segala macem. Nah, apa tadi? Gue udah lagi liatin mukanya udah ngantuk banget Harap banget nih mukanya udah ngantuk ini gue tadi gue udah inget ya. Jadi sebagai session player, sebagai tim produksi, sebagai tim produksi itu misalnya kayak music producer gitu ya, freelancer gitu. Ini mereka sudah belasan tahun membantu di belakang layar, tapi bisa hidup dengan anak lu berapa? 2. Anak lu 2 juga. Itu bisa hidup sampai sekarang dan enggak. Anak kedua. Oh iya benar. Mereka berhasil dengan baik bisa mendidik anaknya sampai sebesar sekarang dan bisa membina keluarga dengan baik karena atas dasar tadi yang kita bahas, walaupun banyak ketawa-ketawanya tapi banyak faedahnya. Amin. Itu lagi ya. Ambil sendiri. Udah diem ini mau closing dia. Ini dia mau closing. Gitu. Ya udah, semoga bisa diambil hikmahnya. Ya semoga. Dan thank you banget Feby udah sama-sama berkontribusi dua episode terutama untuk kaum udah ngantuk. Thank you teman-teman. Thank you. See you. Thank you. Udah langsung ke thank you aja. Langsung ke thank you.